Tadi bukan cuplikan film yang dibintangi Manohara, tapi tes akting yang ia jalani minggu malam lalu. Tes dilaksanakan oleh Cinemark, raksasa film dan sinetron Indonesia yang baru saja memproduksi film Ketika Cinta Bertasbih. Tolong, izinkan Mano pulang. Mano ingin ketemu Ibu. Maafkanlah dosa-dosa Manohara dan Ibu, ya Allah. Lihatlah ekspresi Manohara menghayati peran yang dia mainkan. Ia diminta berakting sebagai perempuan terkungkung yang didera rasa rindu untuk pulang. Kalimat tolong yang ia teriakan seakan melengkapi derita yang sedang dialaminya. Manohara tersiksa karena tak seorang pun yang mau mendengar nestapanya kecuali gemericik air hujan dan semilir angin. Gampang ditebak, 3 adegan akting Manohara itu seolah mengekspresikan kembali penderitaannya saat terkurung di Istana Kelantan, Malaysia sebagai istri Tengku Muhammad Fahri. Perjalanan hidup perempuan blasteran Indonesia Amerika itu memang berpotensi mengundang air mata. Unsur drama tampak makin kuat karena rangkaian peristiwa melibatkan kehidupan masyarakat kelas atas yang hidup dalam balutan nuansa harta dan kekuasaan. Kalau saya melihat, kalau saya tidak mau eksploitasi keadaan ini, tapi kalau mereka mau menceritakan dalam gambar bergerak pengalaman anak dan ibu, saya kira potensinya tinggi sekali. Mungkin saya udah bikin. Begitu ya? Tidak ada nama. Ya mungkin udah, tapi pemainnya lain. Kisah, story, inspirasi. Ya. Saya sih udah syuting malah. Siapapun bisa jadi bintang, anybody can. Dan setelah kasus ini, saya lihat ya she's free, basically dia bisa. Cerita pilu Manohara selama di Kelantan, Malaysia dan drama pelariannya dari Hotel Royal Plaza on Scott, Singapura memang sempat menggegerkan masyarakat di tanah air. Sejumlah produser dikabarkan seolah berlomba untuk mengangkat kisah hidup Manohara ke layar lebar atau sinetron. Ada yang bahkan berani membayar honor tinggi sebesar 100 juta rupiah per episode. Alhamdulillah ada beberapa tawaran iklan atau sinetron gitu-gitu. Jadi nanti itu pas semuanya settle, hukumannya semua settle, Mano baca benar-benar dulu yang sesuai baru Mano. Tolong bebaskan Manohara dari sini, Bu. Dari sekian banyak produser yang memburunya, namun tampaknya baru kepada Cinemark Manohara menyediakan waktu untuk menjalani tes. Rumah produksi yang bermarkas di Kedoya itu memang sudah lama menjalin hubungan dengan Manohara. 1,5 tahun lalu, Manohara juga pernah menjalani nilai jualnya itu kan cukup tinggi ya. Buktinya aja kan di mana ada Manohara pasti wartawan banyak gitu. Itu udah salah satu yang indikasi lah ya. Makanya itu salah pertimbangannya kita juga itu. Pasti bukan kita aja yang tertarik, kan yang lain juga banyak gitu. Meski telah menjalani tes 2 hari lalu, tapi antara Cinemark dengan Manohara belum memiliki keterikatan satu sama lain. Pihak Cinemark masih memerlukan waktu untuk sampai pada perikatan kontrak. Saya Mano belum pernah tanda tangan sama kontrak sama media pun sama sekali. I've done like a few casting things, testing. Menurut sebuah sumber, Manohara masih memasang tarif tinggi untuk honor main sinetron. Ia disebut-sebut mematok tarif 150 juta rupiah per episode. Sampai kemarin, kabarnya sudah ada produser yang menawar 100 juta rupiah. Betulkah itu? Betulkah Cinemark yang mengajukan penawaran 100 juta per episode buat Manohara? Ketika dihubungi, pihak Cinemark membantah tawaran tinggi Manohara diajukan pihaknya. Lalu, berapa penawaran pihak Cinemark untuk Manohara? Tapi kalau angkanya segitu, kalau yang ada di berita itu sih ya agak nggak masuk akal kali ya.
akan sangat besar kali ya dibanding biaya produksi satu episode sinetron itu ya mungkin udah segitu kali ya. Tolong Bu, tolong bebaskan Manohara dari sini Bu, tolong. Tolong Manohara Ibu, tolong. Waktu rupanya begitu cepat berlalu. Dalam tempo 1 pekan saja situasi tampak mulai berbalik arah. Penampilan Manohara di sejumlah program televisi yang nyaris selalu tampak ceria ternyata menurunkan nilai jual model berusia 17 tahun itu. Sejumlah produser yang semula sangat antusias mengangkat penderitaannya ke layar lebar dan sinetron mulai mengkaji ulang rencana mereka. Seorang produser mengatakan daya tarik Manohara terletak pada kepedihan hidup selama ia berada di Kelantan. Tapi daya tarik itu seolah sirna setelah Manohara muncul di sejumlah program dalam penampilan sangat riang. Shankar, produser digital filmmaker misalnya, mengaku tak mau gegabah dalam menentukan honor untuk Mano. Shankar tertarik mengajak Manohara untuk bermain film layar lebar. Nah, menurut perkiraannya, honor yang pantas buat Manohara berkisar antara 10-25 juta per judul film. Angka 100 juta yang sempat disebut-sebut sebagai honor Mano per episode sinetron adalah jumlah yang tak masuk akal. Tolong bebaskan Manohara dari sini Bu, tolong. Antara 10 sampai 25 lah. Ya rendah lah. Pasti satu dia tidak punya bakat di dunia film atau sinetron. Pertama, oke. Jadi dia nggak punya bakat sama sekali. Dia pendatang baru di dunia itu, oke. Kalau orang yang baru di dunia itu kan nggak mungkin dibayar mahal. Kalau dia besar namanya itu karena media dan karena kasus. Gopete Samtani dari Rapi Film mengatakan sosok Manohara memang layak jual. Secara fisik, Manohara masuk kriteria menjadi seorang artis. Apalagi ia juga sudah memiliki basic sebagai fotomodel. Tapi soal honor tunggu dulu. Jangankan 100 juta rupiah, 50 juta per episode saja sudah terlalu mahal. Ia memberi contoh untuk artis yang sudah jelas bisa menaikkan rating saja tarifnya sekitar 10 juta rupiah per episode. Lain halnya dengan Chan Parves Servia, pemilik rumah produksi Star Vision itu malah sama sekali tak tertarik mengangkat kisah Manohara. Menurutnya, masih banyak tema lain yang lebih menarik ketimbang Manohara. Saya melihat ini sensasinya sangat besar, tapi saya mencoba juga untuk berkarya tidak harus mendekati unsur sensasi saja, tapi unsur yang bisa memberikan kepada kita sebuah pencerahan. Hal yang sama juga diutarakan Ram Punjabi dari Multivision Plus. Ram juga tidak tertarik untuk mengangkat kisah Mano menjadi film atau sinetron. Menurut dia, seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga bukan cuma Manohara. Saya tidak mau mengeksploitasi situasi ini. Lebih baik dia menyelesaikan dulu masalah dia, tenangkan pikiran dulu. Jangan terlalu tergesa-gesa, jangan gegabah memanfaatkan popularitas dia. Pilihlah peran yang cocok untuk dia, bukan sekedar muncul. Karena penampilan pertama adalah kesan yang terakhir. Kendati saat ini sejumlah produser masih mengkaji ulang honor yang pantas bagi Manohara, tapi keinginan mereka untuk mengangkat penderitaan istri Tengku Fahri itu akan menambah daftar film nasional yang diambil berdasarkan kisah nyata. Sebut saja misalnya film Ari Anggara, Kisah Sumanto atau sinetron tentang Inul Daratista. Saya jujur saja pada saat saya mengangkat film Sumanto, saya merasa kurang berhasil ya. Mereka mungkin butuh sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang bersifat dokumentasi ataupun sebuah kisah nyata. Nah, ya jujur saja penonton kita bukanlah penonton yang suka menikmati program-program dokumentasi.
Saat ini, setidaknya ada 2 kisah nyata yang sedang menjalani syuting, yakni sinetron Mayang Sari dan film tentang Syekh Puji. Perkawinan kontroversial Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa menarik perhatian sutradara Excel J. Permadi. Selain bertindak sebagai sutradara, pria yang pernah menggarap sinetron Ali Topan Anak Jalanan ini juga menulis skenario. Jika tak ada perubahan, film yang diberi judul Cinta Anak Zaman itu akan mulai syuting Juli mendatang. Syekh Puji adalah pemilik Ponpes Miftahul Jannah Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Ia menikahi Ulfa secara siri Agustus 2008 lalu, yang saat itu baru berusia 12 tahun. Perkawinan Syekh Puji dengan Ulfa yang menjadi istri kedua menuai banyak reaksi karena dianggap melanggar asas kepatutan. Jika kisah tentang Syekh Puji diangkat ke layar lebar, cerita tentang Mayang Sari digarap dalam bentuk sinetron dengan judul plesetan Mayang Sarni. Kisahnya mengangkat perjalanan hidup Mayang Sari yang lahir di sebuah kota kecil di Banyumas hingga kemudian sukses dan kaya raya. Sinetron ini digarap oleh teman masa remaja Mayang, Mamok Budi Utomo dan Swida Edi Purwanto dari rumah produksi Cakra Buana Plus. Mayang Sarni diharapkan tayang di TV lokal Banyumas TV bulan Juni ini. Belum jelas benar apakah film tentang Manohara akan secara utuh mengangkat perjalanan hidupnya sejak dari buayan hingga ia dianiaya Tengku Fahri. Yang pasti, dibanding Syekh Puji, Mayang Sari bahkan Inul Daratista sekalipun, kisah tentang Manohara tampaknya jauh lebih berwarna. Pada saat ini dia adalah komoditi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kasus dia juga mengundang simpati, jadi saya yakin itu akan jadi film yang ditunggu-tunggu.